Seekor babi hitam tiba-tiba muncul di tangan Tuya, dan meledak saat dia meremasnya. Dengan keras, kabut hitam menyelimutinya. Xiao Yueli segera menyerbu masuk secepat mungkin, menyapukan sabit kematian untuk membubarkan kabut hitam, namun saat ini sosok Tuya telah menghilang. Xiao Yueli segera bereaksi dan bergegas menuju Su Shenhao, tetapi saat ini bayangan Su Shenhao muncul dan dia hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kilat emas menyambar di samping Su Shenhao, dan segera sesosok tubuh besar muncul dari udara tipis. Sosok bertubuh besar itu panjangnya ribuan kaki. Dengan tangan terentang lebar, tiba-tiba ia memeluk Su Shenhao yang hendak melarikan diri. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, Su Shenhao langsung berubah bentuk. Tetapi pada saat ini, Su Shenhao tiba-tiba menghancurkan dirinya sendiri, meledakkan jiwa Xiao Yan menjadi percikan daging dan darah. Pada saat yang sama, dalam ledakan, sebuah kubus hitam yang tingginya kurang dari 100 kaki menembus kehampaan dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang. Suara dingin keluar, "Aku akan mengampunimu untuk saat ini. Lain kali aku akan mengambil nyawamu. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Hongmeng Star." Su Shenhao meledak, Tuya melarikan diri, dan meninggalkan ratusan ribu prajurit Taiksu dengan sebagian besar tersisa. Tampaknya untuk Gravity, semua ini tidak penting. Perasaan krisis barusan membuatnya jelas bahwa jika dia melanjutkan, dia akan kehilangan nyawanya. Dia cukup pintar dan memilih untuk segera melarikan diri. Mengandalkan dewa palsu, jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak melakukan persiapan terlebih dahulu, akan sulit menjebak mereka. Apakah dia membiarkannya kabur? Xiao Yan sedikit mengernyit, tindakan Tuya secara alami sangat merugikan mereka, dan mereka melewatkan kesempatan untuk membunuhnya sendirian. Kemampuan pertahanan Su Shenhao sangat mencengangkan, dan kesempurnaan teknologi Styx sungguh luar biasa. Jika tidak akan ada cara untuk membantu Tuya melarikan diri, dia pasti akan dibunuh oleh Xiao Yan dan Xiao Yueli di sini. Sekarang setelah menghilang, jelas tidak mungkin untuk melacaknya lagi. Tampaknya pertarungan ini tidak bisa menghindari ketiga bersaudara itu bersatu. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Tuya seharusnya berada di tingkat kedua dari keabadian dewa, tetapi armor dewa kekosongan yang dia kenakan menggandakan kekuatan pertahanannya. Taiksu telah mampu membuat modifikasi berbeda pada Susan Armor menurut pengguna yang berbeda. Xiao Yan bergumam bahwa dia tidak tahu seberapa kuat Sensi, tetapi saat Taiksu menyerang, mereka juga menggunakan sumber daya Sensi untuk terus meningkatkan diri. Hongmeng Xing, ini suara terakhir yang keluar dari Tuya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Hongmeng Star juga mengalami kejatuhan. Dahulu kala, ribuan kompetisi hegemoni telah diadakan. Dan statusnya bahkan lebih tinggi daripada aliansi dewa pertarungan. Ia memiliki siswa di seluruh dunia Sensi, dan akhirnya direbut oleh Taiksu. Zhu Xinliang dan Hongmeng Xing dikalahkan, dan Dong Yu ketiadaan, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Taiksu? Dilihat dari peta bintang, bintang Hongmeng ada di dekatnya. Apa yang tidak disangka Xiao Yan adalah bintang Hongmeng, yang seharusnya paling kuat, akan dikalahkan, dan aliansi dewa pertarungan mungkin tidak ada lagi. Setiap kali saya meninggalkan Sensi dan kembali, sepertinya tidak banyak waktu berlalu, tetapi saya merasa segalanya telah berubah. Meskipun aliansi dewa pertarungan, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi Xiao Yan, akhirnya direbut kembali olehnya, aliansi dewa pertarungan tanpa yang mulia masih akan berada dalam posisi yang sulit. Selain itu, di tangan Jin Wuye dan Jin Taiwei, kekuatan aliansi dewa pertarungan tidak lagi sekuat saat yang mulia berada di sana. Namun, masih banyak teman lama dari pihak lain yang bersedia untuk melewati api dan air untuknya.
Apakah mereka masih memiliki dewa pertarungan? Xiao Yan tidak peduli tentang bagaimana aliansinya, tetapi orang-orang ini menyakiti hati Xiao Yan dan agak sulit untuk menerimanya. Saya juga meminta Anda untuk segera pergi ke Hongmeng Star, dan memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan bintang-bintang di sekitar yang ditempati oleh Taixu, untuk membuat pertempuran menjadi kacau. Apa yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatannya, untuk membunuh kekuatan Taixu di kehampaan Dongyun. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak gambar serupa dari tiga bersaudara, mereka berbeda dari prajurit Taixu. Mereka memiliki jiwa, dan jika Anda membunuh satu, Anda akan kehilangan satu. Di atas kompas, Xiao Yan mulai menyempurnakan sejumlah besar obat mujarab penyembuhan dan pengisian ulang. Jika ada ramuan sebagai perbekalan di medan perang, kita pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Meskipun dunia sensi kita tidak memiliki teknologi stick seperti Void God Armor, ada cukup banyak alkemis di dunia sensi kita. Api berkobar di depan Xiao Yan. Dengan tingkat pemurnian obat ilahi saat ini, dia dapat memurnikan pil suci. Tidak hanya dia tidak memerlukan kuali obat, dia bahkan dapat memurnikan ratusan pil pada saat yang bersamaan, bahannya cukup untuk mengurangi peradangan, bisa disuling dalam jumlah banyak. Jumlah bahan obat yang dikumpulkan dari berbagai naji yang telah dikumpulkan Xiao Yan selama bertahun-tahun, juga cukup mencengangkan. Selain anti-inflamasi, sumber daya dari Wanling Nahai digunakan dalam ramuan ini, membuat ramuan ini meski hanya sebuah ramuan, produk suci, efek pengobatannya sungguh menakjubkan. Anti peradangan menggunakan sumber daya sebagai panduan untuk menyempurnakan ramuan tambahan, yang dapat memulihkan kekuatan abadi dari cabang duniawi dan keabadian. Kompas telah dibuka, menuju bintang Hongmeng dengan kecepatan penuh. Selama periode ini, Xiao Yan menyempurnakannya secepat mungkin. Sungguh luar biasa bahwa kami bahkan tidak merasakan nyala api ayah sama sekali. Xiao Yueli memandang Xiao Yan yang sedang menyempurnakan ramuan itu dengan serius, dan berseru, Xiao Shao selalu menggunakan api. Selain menjadi seorang alkemis, api juga merupakan salah satu metode terkuat Xiao Shao. Tentu saja, kemampuannya untuk mengendalikan api adalah tidak perlu ragu. Memurnikan begitu banyak ramuan pada saat yang sama mungkin sulit bagi Lang Tian saat ini. Dengan kekuatan pengendalian tembakan yang tepat, nyala api seperti 5 jari anti-inflamasi, sepenuhnya terkendali. Tanpa kendali yang tepat, saya akan berkeringat banyak. Meskipun Lan Erming bukanlah seorang alkemis, dia sangat mengenal Xiao Yan. Meskipun mereka sudah lama tidak bersama, melihat Xiao Yan dikelilingi oleh api, sepertinya dia tidak pernah berubah, tetapi musuh yang dia hadapi berbeda sekarang. Bintang Hongmeng adalah bintang yang sangat besar, tetapi telah berubah total. Seluruh bintang menjadi hitam karena penuh dengan bangunan unik Taixu. Pelangi panjang keluar dari ketiadaan sampai berhenti, dan dewa kekosongan Hao Tuya, yang 10 kali lebih kecil, keluar darinya. Kakak laki-laki, kakak kedua ada di sini. Tuya telah menghancurkan saudari Yu dalam perjalanan. Ketiga bersaudara itu akan bersatu pada saat-saat kritis, apa yang terjadi? Tuya sangat bingung karena Zhang Zhang sudah menjadi dewa abadi dan panglima tertinggi Taixu. Kakak sudah berkali-kali mengatakan untuk tetap tenang. Saudara Tuyan, musuh yang kuat akan datang. Kata Tuya buru-buru, musuh yang kuat. Apakah alam dewa kuno telah muncul lagi? Doodle menatap Doodle dengan serius. Ya, ini tidak seperti grafiti pedang kuno. Sebelum dia selesai berbicara, Tuyan mengangkat tangannya. Kecuali para dewa kuno, tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkanku. Taixu Tuseng segera tiba. Apapun yang terjadi,
Kita harus menangani bajingan ini, jika tidak, rencana yang mulia akan tertunda, dan kita semua akan dihukum.